sebelum mata memandang, Bapak Anies Baswedan. Saya musuh presiden tapi tahan-tahan dulu. Bapak Ahmad Ali yang sudah pindah tempat caleg di Jakarta. Rupanya bukan cuma di Morowali orang kenal. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, para anggota DPRD yang sempat hadir, Bapak Taslim, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak dapat sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya hanya ingin sampaikan satu cerita, tapi untuk kita dan untuk para tim. Cerita ini pendek, habis cerita itu saya berhenti karena kita mau dengar Pak Ustaz Dashat. Kalau kita orang ini sudah lama tenggelam, apa-apa, sudah biasa tenggelam. Ceritanya ada seorang raja yang menjatuhkan hukuman mati kepada seorang tukang kayu. Ternyata berita ini sampai ke telinga tukang kayu itu, sehingga semalaman malam dia gelisah, tidak bisa tidur. Sang istri mengatakan kepadanya, "Ya Najjar, nam kalayalikal al-akhir. Wa'lam fa inna rabbun wahid wal abwab katsiratun." Dia bilang, istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, wahai Najjar, wahai tukang kayu, tidurlah engkau sebagaimana malam-malammu yang dahulu. Karena Tuhan itu Maha Esa dan pintu itu banyak." Maka dengan kata-kata sang istri tadi, ini suami tukang kayu ini tenang hatinya, tertidur, tutup matanya, begitu nyenyak, tidak terbangun kecuali dia mendengarkan gedoran pintu. Pintunya digedor, ternyata polisi yang datang. Setelah itu dia lihat istrinya, dalam hatinya menyesalnya, saya dengar kau punya kata-kata itu. Seharusnya saya lari. Ini dia pandang begitu istri. Dia pun pergi ke pintu, membuka dengan dua tangan, gemetar tangannya. Ketika dibuka pintu, dia serahkan dua tangannya siap diborgol. Ini dua polisi yang datang, heran. Dia bilang, "Silahkan, ini tangan saya borgol saja." Dia bilang, "Kau salah paham. Kenapa? Kami datang kemari minta tolong sama kau buatkan peti mati. Raja itu sudah mati." Pas dibilang begitu, dia punya muka bercahaya kembali. Dia lihat istrinya dengan pandangan yang memohon maaf kepada istrinya karena dia sudah mencurigai. Dia katakan, kira-kira apa maksud dari kata-kata itu? Biar semua manusia berusaha dengan usahanya, Allah itu esa, dan pintu Allah itu banyak. Saya tidak pakai satu, karena satu ada dua. Kalau esa tiada dua, ya, hanya esa. Jangan suruh saya kampanye. Sedangkan saya sudah takut-takut sebut amin tadi. Saya sudah kabul. Demokrasi
Berbeda itu biasa-biasa. Yang tidak boleh bakal lain. Yang harus kita percaya bukan kekuatan yang ada pada kita. Yang harus kita percayai yang maha kuasa. Kita hanya ambil sunnahnya, ambil perintah Allahnya, lakukan tugasmu, hasilnya serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang menentukan. Dan itu jelas, kalau seluruh manusia berkumpul, jin dan manusia berkumpul, kata Allah, ingin memudaratkan engkau, tidak akan mungkin terjadi kemudaratan itu, melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah padamu. Karena apa? Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Ketetapan dan ketentuan Allah itu sudah sejak awal azali ditentukan oleh Allah. Siapa yang akan berada di depan, sisa alhamdulillah cuma kita tidak tahu saja. Maka oleh itu ketuklah pintunya. Kau berusaha, kemudian serahkan usahamu padanya. Ini terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu ketika dikejar Fir'aun sampai di depan lautan, musuh di belakang, lautan di depan, dia sudah tidak tahu buat apa. Tapi Allah bilang itu bukan pukulkan laut. Dia pun pukul laut tanpa bertanya. Saya pukul ini untuk apa? Artinya dia lakukan perintah, hasil dari memukul itu Allah punya tugas. Justru itu berdoa. Jangan cuma amin terus. Berdoa, nanti yang di belakang bilang amin. Bukan urusanmu itu amin. Urusanmu berdoa. Apapun yang orang bilang,